my god, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway and I get. Nama saya Siti Nurulka Maria, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 mengikuti praktek uji kinerja video layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Pabedilan. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Ya, boleh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Sehat? Ya. Kayaknya kurang semangat ya. Gimana kalau misalkan kalian ikutin ibu ya? Nah, ibu akan berkata seperti ini. Bagaimana kabar kalian? Kalian ucapkan alhamdulillah. Terus luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes gitu. Bisa? Ya, yuk kita mulai ya. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan dulu dong. Biar kalian itu lebih semangat lagi ya. Itu. Baik, sebelum ibu memasuki kegiatan ya, memberikan layanan kepada kalian, ibu absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Iya, terus Dinda, ada lagi? Oke. Iya, oke, banyak juga ya nggak hadir ya. Pada kenapa? Udah. Oh, pada sakit. Terus ada yang nggak keterangannya? Nggak ada. Oke. Ya, karena mungkin karena musimnya seperti ini ya, jadi ada yang sakit, ada yang juga keterangannya tidak ada. Karena kemarin kalian habis melaksanakan apa? Kegiatan apa sih? PAS ya? Gimana? Bisa semua mengerjakan soalnya? Bisa ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, di sini ibu memiliki yang namanya tujuan ya. Di sini nanti ibu akan menjelaskan mengenai motivasi belajar ya di situ. Nah, di sini ibu memiliki tujuan dari layanan yang akan ibu berikan pada hari ini ya, kegiatan hari ini, yaitu ada peserta didik dapat memiliki pengetahuan untuk meningkatkan motivasi belajar ya itu. Nah, apakah di sini ada yang memiliki motivasi belajar rendah? Kan kemarin habis PAS tuh. Kira-kira kan kalian belum tahu kan nilainya seperti apa kan ya? Nah, kemarin sebelum PAS kira-kira pada belajar nggak? Enggak, ada yang enggak nih teman-teman ternyata. Nah, kenapa tuh yang enggak tuh? Kayaknya motivasi belajarnya masih kurang ya di sini ya, kelas 7B ya. Nah, kalau masih kurang nanti ibu akan memberikan mengenai motivasi belajar untuk kalian semua ya. Di sini ada yang namanya langkah untuk layanan kegiatan kita pada hari ini ya. Nanti kita akan membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompoknya itu nanti terdiri dari 4 kelompok, tetapi dalam kelompok itu ada 5 anggota ya gitu. Nah, selanjutnya ada jika bertanya dan berpendapat, kalian harus bisa mengangkat tangan terlebih dahulu itu ya, dan sebutkan nama kalian misalkan siapa ya. Bisa dipahami ya? Tuh. Nah, kita akan melaksanakan layanan 1 kali pertemuan ya dalam waktunya 40 menit. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, oke. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ibu bilang kan, di sini tuh ada yang mengenai, ibu akan membahas mengenai motivasi belajar ya. Menurut kalian ya, kita
kita akan memasuki nih. Apakah kalian sudah siap untuk memasuki kegiatan? Siap? Semangat, suaranya mana nih? Siap? Oke, kalian di sini pernah tidak ketika belajar merasakan apa aja ini? Malas, terus bosan. Nah, ada yang sampai ketika ini semua sudah merasa di diri kalian sudah ada. Apakah kalian pernah merasakan ini? Nah, ada yang belum, ada yang sudah pasti ya di kelas 7B ya, yang mengenai bolos pelajaran. Nah, diharapkan kalian jangan sampai yang namanya membolos pelajaran di situ ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Itu. Oke, di sini ada yang namanya semuanya. Ya. Mari kita tingkatkan motivasi belajarmu ya. Nah, tadi kan kalian kan ada yang merasa motivasinya rendah kan, maksudnya belajarnya itu kurang semangat Bu gitu kan ya. Nah, di sini Bu memberikan materi ini, topiknya temanya tentang materi kita, mari kita tingkatkan motivasi belajarmu. Selanjutnya, apa itu motivasi? Ada yang tahu? Motivasi itu apa? Ada yang tahu nggak motivasi itu apa? Silahkan berdiri ya. Oke. Ya, siapa tadi? Ya, kata Karlina, motivasi belajar itu untuk mencapai suatu tujuan atau yang dimiliki oleh individu itu ya, sesuai apa namanya yang ada dalam dirinya gitu ya. Anak-anak silakan boleh duduk, tepuk tangan dong buat Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang menurut tokohnya. Menurut tokoh Koswara ini ya, motivasi itu adalah keinginan ya, keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu ya, itu. Jadi motivasi itu adalah untuk dorongan yang ada dalam diri sendiri ya, sebagai untuk meningkatkan diri kita agar kalau siswa itu tugasnya apa sih? Tugas siswa itu apa? Belajar kan, untuk meningkatkan motivasi belajarnya ya di sini ya. Jadi kalian ketika kalian memiliki motivasi belajar rendah, kalian harus bisa meningkatkannya lagi, memiliki yang namanya motivasi lagi itu ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Di sini ada, nah di sini nih, menurut kalian apa sih ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar rendah ya? Nah, ada yang bisa tahu apa ciri orang-orang yang memiliki motivasi belajar rendah? Hah? Enggak? Oke, kalau gitu Ibu pengen coba kalian tuliskan di kertas ini, apa namanya? Oke, nah di kertas ini ya, stick note ya, kalian coba tulisan di sini apa sih motivasi, apa namanya, penyebab dari ciri-ciri motivasi belajar itu rendah ya. Nanti kalian bisa tempelkan di ini, whiteboard ini ya, oke? Sort of myself, I would be late in the end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you, wanna break in the hallway. Anak-anak udah selesai? Ya, kalau udah selesai, Ibu pengen tahu deh dari salah satu teman kalian bisa bantu maju ya ke depan. Siapa yang ingin maju ke depan? Oke, Vano silahkan coba bacakan ke teman-teman. Ya, Ciri dari motivasi belajar rendah. belajar adalah cepat malas, bosan, dan mengantuk sampai ada yang bolos pelajaran. Oh gitu, kata Vano itu ya seperti itu ya. Karena kalau yang tarafnya udah sampai bolos pelajaran, berarti itu tandanya udah apa, motivasi belajarnya udah rendah banget ya. Jadi kita perlu tingkatkan lagi. Oke, tepuk tangan buat Vano. Silakan Vano. Ya itu. Terima kasih ya Vano ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah maju semua ke depan dan menempelkan hasil tadi ya, apa itu penyebab dari ciri-ciri motivasi belajar rendah di papan kecil itu. Nah, di sini apa sih yang menjadi faktor penyebab motivasi belajar itu? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu belum? Belum ada. Oke, Bu akan jelaskan ya di sini ya. Nah, ini ada faktor apa aja? Di sini tadi. Faktor internal ada apa aja? Minat, terus cita-cita, kondisi siswa. Oke, Ibu akan jelaskan. Nah, di sini yang namanya cita-cita itu penting nggak sih? Penting ya, buat diri ya, buat diri sendiri. Kalau misalkan kita nggak punya cita-cita, hidup kita gimana?
diam ya kan, nggak ada kerjaan, yang ada malas, itu tandanya tidak punya yang namanya motivasi, ya kan. Makanya kita sangat penting sekali ya untuk memiliki yang namanya tujuan, ya, untuk meraih cita-cita. Di sini ada yang punya cita-cita? Punya semua. Ada yang masih bingung cita-citanya apa? Masa? Oke, ibu tanya, Jayan cita-citanya apa? Oke, pemain bola. Oke, keren, tepuk tangan dong. Ya, oke. Ya, nanti apa namanya? Kita akan membentuk kelompok untuk mengisi yang namanya pohon cita-cita ya anak-anaknya. Tapi setelah ibu jelaskan materi ini. Nah, di sini ada yang namanya cita-cita tadi ibu jelaskan. Terus ada minat. Minat itu apa di sini? Minat apa? Keinginan. Terus apa lagi? Bisa bacakan? Apa? Ketertarikan individu terhadap sesuatu di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat, ya kan? Itu ya Fano ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak memiliki minat ya, kayak semacamnya di sini, ada yang ikut ekstrakurikuler? Di sekolah ini ada? Coba angkat tangan dong yang ikut ekstrakurikuler. Pramuka ya, itu adalah suatu minat ya, minat yang ada pada diri sendiri ya, adanya keinginan ya. Jadi kalian bisa salurkannya minat itu ke dalam ekstrakurikuler ya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kondisi siswa. Nah, di sini sangat penting lagi anak-anak. Kayak tadi kan teman kalian ada yang tidak hadir ya kan, ada yang bilangnya sakit. Kalau misalkan di sini fisik kalian itu sedang ngedrop, kira-kira ada suatu motivasi nggak untuk belajar? Hah? Nggak ada kan? Boro-boro bu mau jalan aja rasanya pusing, bener nggak? Ya, iya, kalau lagi fisik yang ngedrop, mikir aja tuh kayaknya udah malah nambah sakit ya, gitu ya. Nah, makanya di sini sangat penting kalian harus bisa meningkatkan apa namanya fisik kalian itu, jangan sampai ngedrop ya, makanya jaga kesehatan. Yang kedua adanya emosi ya. Nah, ibu mau tanya lagi, kalau emosi kalian sedang marah-marah ya, kira-kira bisa berpikir nggak? Nggak kan? Ya, makanya di sini siapapun yang memiliki emosinya belum bisa kekontrol, dari sekarang kontrol emosinya biar bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, Selanjutnya ada faktor apa ini? Eksternal, betul sekali Vano. Faktor eksternal, ada kecemasan terhadap hukuman di situ ya. Oke, kalau misalkan di sini ada yang tidak mengerjakan tugas, dapat hukuman nggak sama guru? Dapat ya. Hukumannya apa biasanya? Oh, itu ada yang lari lapangan, mungkin biasanya guru penjas ya, itu ya, lari lapangan ada. Nah, makanya di sini agar kalian tidak mendapat hukuman oleh guru ya, kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, bagus. Selanjutnya ada nomor 2, penghargaan dan pujian ya. Ada yang tahu penghargaan dan pujian? Kalau pujian itu yang kayak gimana sih? Apa, Vino? Oh gitu ya, ya memuji itu sesuatu yang bagus. Misalnya, contohnya, kalau kalian dapat nilai bagus nih ya di kelas, dapat pujian nggak oleh guru? Dapat kan? Seneng nggak hati kalian? Seneng ya, itu makanya kalian harus bisa meningkatkan motivasi belajar kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus itu ya. Jadi udah dapat pujian dari guru, dapat penghargaan misalnya dari orang tua di rumah, misalkan dikasih jajan atau dikasih uang saku tambahan kan bisa ya, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya peran orang tua yang tadi ibu jelaskan. Peran orang tua itu di dalam rumah sangat penting ya anak ya. Kalau orang tua biasanya di rumah bisa pernah menyuruh kalian untuk belajar? Iya. Ada yang enggak? Wah gimana kalau enggak? Masa sih? Jangan-jangan udah disuruh tetapi kaliannya nggak mau, males ya kan? Nah itu, jadi biar kalian nggak males ya, ibu ingatkan lagi, kalian harus punya tujuan dalam mencapai belajarnya ya, itu. Lanjut. Ada apa lagi nih? Apa lagi anak-anak? Oke, peran pengajaran. Peran pengajaran itu di sini ada membangkitkan motivasi dalam diri peserta didiknya. Kayak ibu sekarang memberikan materi bimbingan konseling tentang motivasi belajar untuk meningkatkan motivasi belajar kalian kan? Itu. Nah, kondisi lingkungan. Menurut kalian kondisi lingkungan penting nggak untuk mendorong kalian memiliki motivasi? Penting ya. Contohnya kayak misalnya kayak kalian nih berteman dengan si A yang males belajar atau misalnya jarang masuk di sekolah, kira-kira bakal ke bawah nggak? Ke bawah kan oleh temannya kan, karena bergaulnya dengan teman yang malas gitu. Nah kalau misalkan bergaulnya dengan teman yang rajin, yang pintar, bakal kan ke bawah juga nggak? Nah makanya di sini sangat penting untuk memilih
teman ya. Boleh bergaul dengan siapapun tetapi punya yang namanya batasan ya. Itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya kita sebelum ke ice breaking ya, gimana kalau kita membentuk kelompok terlebih dahulu ya? Kita bentuk kelompok, masing-masing kelompoknya terdiri 5 anggota. Yuk silakan yuk bentuk kelompok dulu yuk. Dulu ya, kita tebak yang namanya warna. Mau? Biar kalian semangat lagi ya, biar kalian lebih semangat, lebih apa namanya, motivasinya lebih terdorong lagi. Mau ya? Oke. Yuk mulai ya. Lanjut, ada lagi nih. Oke, warna apa ini? Warna biru anak-anak di sini. Mungkin karena itu cahaya, karena jadi kelihatannya warna hitam. Iya, hitam. Oke, merah. Betul nih, udah ada yang konsentrasi. Ya, udah selesai. Tepuk tangan dulu dong. Ya, di sini nanti kita akan menganalisis yang namanya poster, ya. Tahu poster? Oke, nah kita akan menganalisis poster terlebih dahulu. Ini, oke, stop. Coba, ibu pengen tanya ke kalian. Setiap kelompok kalian nih, menurut kalian, gambar poster yang di depan itu, kan? Apa namanya? Gambar apa? Silakan dari kelompok ini. Bolos. Bolos. Kelompok ini? Bolos sekolah. Bolos apa? Sekolah. Oke, ada lagi dari kelompok sana? Tawuran. Oke, macam-macam ya. Ternyata macam-macam persepsi kalian semua, ya. Ada yang bilang tawuran, ada yang bilang bolos sekolah, ada yang bilang apa lagi? Bolos pelajaran, ya. Oke. Macam-macam. Di sini ibu pengen tanya. Yang pertama nih, dari gambar pertama. Kira-kira siapa yang bisa menyebut atau bisa berani maju ke depan ya untuk apa namanya bisa menjelaskan kegiatan ini itu sedang ngapain? Yuk, siapa dari kelompok masing-masing perwakilan kelompok siapa yang mau maju? Oke. Yang lainnya terlatihkan ya kelompok lainnya. Kira-kira kegiatan di poster yang gambar pertama ini kira-kira posternya menunjukkan apa? Memanjat pagar untuk bolos sekolah. Sedang memanjat pagar untuk bolos sekolah ya, betul sekali. Karena di sini ternyata teman-teman dari gambar ini kelihatan sekali ya kalau ini tidak memiliki yang namanya motivasi belajar karena dia merasa bosan atau misalkan sudah malas untuk belajar di dalam kelas. Jadinya ini membolos sekolah, melewati pagar sekolah ya. Oke, terima kasih. Silakan dong. Di masing-masing kelompok mengenai poster yang ada di depan, ternyata kalian sudah bisa menganalisis ya gambar yang di depan itu persepsi kalian memang macam-macam. Tetapi emang di sini adalah apa namanya aktivitas yang anaknya membolos, siswanya itu membolos pelajaran atau membolos sekolah ya, karena anak yang memiliki apa namanya motivasi rendah itu pasti akan keluar dari kelas dan entah itu aktivitasnya antara membolos atau nongkrong di warung seperti itu kan anak-anak ya. Oke. Kerja ya, gambar kerja siswa. Nanti ibu akan bagikan per kelompok ya masing-masing untuk mengerjakan gambar kerja siswa ya. Ibu bagikan ya. Jangan lupa LKPD-nya ya, ibu simpan. Nah, dari sini ibu akan menjelaskan nih mengenai tips dari meningkatkan motivasi belajar. Setelah tadi kan kalian kan sudah mengerjakan LKPD ya, gambar kerja. Ibu lanjutkan. Di sini ada yang namanya tips meningkatkan motivasi. Yang pertama itu apa? Ada di sini yang sering membuat agenda belajar? Ada? Ada. Oke, bagus. Di sini kalau misalkan agenda belajar, kalian mungkin bisa dibentuk lagi di rumah ya. Sebagai kayak kan kita kan punya yang namanya jadwal pelajaran di sekolah. Kalian mungkin bisa membuat jadwal pelajaran atau misalkan jadwal belajar di rumah ya untuk kalian belajar di rumah gitu anak-anak ya. Agar kalian bisa meningkatkan yang namanya motivasi belajar. Selanjutnya yang kedua apa? Tentukan gaya belajar. Oke. Nah, gaya belajar di sini itu biasanya beda-beda anak-anak. Ada yang belajarnya dari mendengarkan musik, iya bagus mendengarkan musik. Ada di sini siapa kelompok ini yang sering mendengarkan musik? Oke, apa namanya? Ada ya di kelompok ini ya yang sering mendengarkan musik. Ada di sini yang juga mendengarkan musik. Oh banyak sekali ternyata. Ya, gaya belajar apapun kalian ya dari melihat gambar atau misalkan mendengarkan atau misalkan rekaman bisa meningkatkan apa namanya motivasi belajar kalian atau misalkan meningkatkan belajar kalian ya. Kayak dari gambar. Ada istirahat ya, jangan lupa waktu istirahat itu adalah penting juga ya. Ketika kalian kurang yang namanya istirahat, kurang tidur, capek, lelah, apakah bisa untuk berpikir?
Tidak kan ya, maunya tidur ya kan, bener kan? Nah, jadi kalian harus bisa yang namanya membagi waktu istirahat itu. Nah, ada lagi apa? Coba hindari gangguan belajar. Nah, gangguan belajar itu biasanya datangnya dari mana sih? Oke, dari temen ya Sal. Nah, dari temen nih ya. Teman yang sekiranya mengganggu belajar kalian ketika kalian belajar, tegur baik-baik ya, ditegur baik-baik gitu. Kalau bisa, kalian bisa mengajak teman itu untuk bisa belajar bersama, ya kan? Kayak di situ juga ada tuh belajar bersama teman ya. Itu belajar bersama teman itu lebih seru nggak sih? Seru ya, karena kita bisa yang namanya melakukan diskusi, ya kan? Agar apa namanya dalam mengerjakan tugas atau misalkan belajar bisa saling berinteraksi, ya kan? Itu. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Perlu Oke, perlu niat dan kemauan yang kuat ya. Nah, di sini kalau kalian memiliki atau misal kalian tidak memiliki kemauan, tidak memiliki niat, kira-kira bisa belajar nggak sih? Enggak kan? Nggak mau ya. Yang ada kalau misal kita nggak memiliki niat ya udah nggak mau belajar, terserah mau nilainya berapapun kalian lakukan gitu kan. Tapi kalau di sini kalian memiliki yang namanya niat atau kemauan yang kuat, kira-kira bisa mendapatkan nilai yang tinggi nggak? Bisa, karena balik lagi kalau kalian rajin, memiliki kemauan yang kuat, akan terus belajar ya kan? Gitu. Oke, yang dapat ibu sampaikan mengenai tips meningkatkan minat belajar segitu. Kita lanjut anak-anak. Kita lanjut untuk kalian melihat tayangan video. Mas, kita coba aja yuk. Jangan maksud kamu bolos sih, nggak mau ah. Kan kalau ada dia yang beneran hadir, biasanya bakal digantiin sama tiket. Iya sih, benar kata Gista. Biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir, bakalan digantiin sama guru tiket. Atau enggak, kita pasti disuruh ada dari tugas yang udah disiapin sama guru rumah. Tapi sih itu namanya nanti kalian berdua jadi bolos sekolah loh. Lucu ya gambarnya ya, animasinya. Ya, kalian amati kira-kira apa sih yang ada di dalam video itu? Selamat siang teman-teman. Maaf, ibu sedikit terlambat karena tadi ibu baru selesai rapat di kantor dinas. Oke, sekarang kalian tutup semua buku pelajaran kalian ya, karena ibu akan melakukan ulangan dadakan. Nah, ada ulangan dadakan ternyata. Oke, gimana ini? Kasihan sih Cindy sama Adriawan, mereka jadi ketinggalan ulangan karena udah bolos. Ah, kamu nih, kasih aja motif mereka. Ini baru sekali kan ulangan dadakan. Udah sih, biarin aja. Saya mereka sendiri. Mereka harus berusaha. Keesokan harinya. Bagus ya sekolahnya ya. Apa? Kemarin Bu Roma jadi ngajar mengambil ulangan dadakan. Gimana Indri? Kita tinggal ulangannya Bu Roma jadinya. Padahal tahu sendiri kan Bu Roma nggak ulangan. Makanya kalau pengen nasihatin itu didengerin sih. Mereka sama ini udah ngingetin kamu biar nggak bohong sama pelajaran Bu Roma. Ya sekarang kamu sendiri deh yang rugi, gak bisa dapat nilai ulangan. Iya Dis, iya yang salah. Kemarin aku gak mau ngajar kamu sama Ina, maafin aku ya. Oke, udah selesai anak-anak. Nah, kira-kira tayangan dari video yang tadi ya, menurut kalian itu menceritakan tentang apa sih? Bolos, terus apa lagi? Jadi malas, terus apalagi yang di dalam video ini apa? Ketinggalan, bener sekali ya. Ternyata gurunya itu nggak masuk, kayak menyesal, terus minta maaf nggak tadi ke temannya yang sering menasehati ya. Jadi pesan yang diambil itu apa? Ada yang bisa menjelaskan pesan yang diambilnya dari video itu apa? Pesannya di dalam video itu apa? Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu kalian harus bisa yang namanya
bukan, kalian itu harus jangan bersikap bolos pelajaran atau ketinggalan pelajaran. Betul sekali itu anak-anak. Oke, selanjutnya di sini kan kalian tadi sudah melihat yang namanya video tayangan tadi. Nah, di meja kalian kan sudah ada yang namanya ini kan, kertas hijau ini yang bentuknya ke daun ya, untuk ditempelkan di yang namanya pohon solusi motivasi belajar itu. Nah, tadi kan ada suatu anak-anak, mohon perhatian ya. Di sini kan ada yang namanya tadi suatu permasalahan ya di dalam video ini ya. Nah, ibu pengen tahu deh dari tulisan-tulisan kalian, kira-kira dalam menyikapi permasalahan yang ada di depan tadi dalam video tersebut, solusinya itu apa sih? Ya, kalian coba tuliskan solusi atau misalkan cara untuk menangani tadi kasus yang ada di depan yang tadi udah ditayangkan di video tersebut ya. Paham anak-anak? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit cukup ya. Silakan kerjakan. Nanti kalau sudah kalian bisa tempelkan di pohon tersebut ya. Silakan kerjakan. Anak udah selesai semua? Oke, kalau sudah kalian per kelompok ya, tolong tempelkan di depan ada pohon ini kan. Tolong tempelkan di pohon solusi motivasi belajar. Dimulai dari kelompok Tuhano dulu. Setelah itu kelompok ini, kelompok itu. Semua kelompok sudah semua menempelkan? Kalau sudah, perwakilan dari kelompok ya, dari kelompok 1 silakan untuk bisa menjelaskan atau ya menjelaskan ada di pohon ini itu apa aja. Pendapat dari teman satu kelompoknya atau teman kelompok lain boleh dibacakan ya. Silakan, siapa dari kelompok 1 perwakilan? Oh, Salsa. Oke, silakan Salsa. Oke, kelompok yang lainnya tolong perhatikan temannya sedang ingin membacakan ya. Diberitahu jika bolos sekolah itu tidak baik. Iya, terus selanjutnya dengarkan ya teman-teman. Apa ini? Oh, mendengarkan teman dan Jangan bolos dan jangan mengajak teman untuk bolos. Terus Salsa sudah menjelaskan apa yang ada di pohon tersebut ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjelaskan lagi? Ada? Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dong buat Salsa. Terima kasih ya. Kita sudah membuat yang namanya pohon solusi dan motivasi belajar. Diharapkan kalian nantinya dari pohon tersebut bisa untuk meningkatkan motivasi belajar kalian ya ke depannya ya anak-anak ya. Itu ya. Selanjutnya, nah di sini sebelum ini Ibu akan memberikan yang namanya pohon cita-cita untuk kalian semua. Karena kalian sudah punya cita-cita semua kan? Oke, kalau sudah, nanti Ibu bagikan yang namanya pohon cita-cita. Nah, pohon cita-cita ini Ibu bagikan. Ketika sepak bola, saya tuh jamin ketika banget jalan ketika sepak bola Hero TNI anak-anak pengusaha yang sukses. Oke, semuanya macam-macam ya, komplit ya. Cita-citanya ada yang jadi sepak bola dan juga ada yang jadi sepak bola, ada TNI, ada juga menjadi pembisnis sukses. Teman-teman dari kelompok 2 mungkin yang lain nanti kita bisa kalian bisa simpan sekali anak-anak. Sudah mau berakhir. Nah, karena sebentar lagi kita sudah mau berakhir ya pertemuan hari ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong. Ya, teman-teman, kembali kalian bisa mendapatkan yang namanya ilmu baru dan mengenai motivasi belajar untuk bisa lebih semangat lagi ya Ria ya. Seperti itu ya yang tadi sahabat Ria simpulkan. Nah, kurang lebihnya itu yang dapat Ibu simpulkan. Nah, manfaatnya apa sih kira-kira teman-teman? Manfaat dari kegiatan hari ini rajin belajar, betul sekali ya. Nah, kalian nanti dari pertemuan ini manfaatnya kalian bisa rajin belajar, terus juga kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya
Kita baca bersama-sama yang ada di depan ini. Ibu ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Nah, coba kita baca dulu. Ayo, bareng-bareng. Apa ini? Motivasimu dengan motivasimu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalian keren, luar biasa sekali kelas 7B ini, semangat-semangat dan luar biasa ya. Ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua nanti ya. Ya, dan juga apapun cita-cita kalian dan juga dalam menimba ilmu, kalian bisa yang namanya terus memiliki motivasi untuk belajar ya, anak-anak ya. Dan yang dapat Ibu sampaikan sekiranya itu saja. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberitahu kalian di grup ya, di grup kelas 7B, grup BK, bahwasanya link yang Google Form itu untuk mengisi yang namanya lembar evaluasi hasil. Jadi kalian bisa klik link itu dan isi ya yang ada di dalam link tersebut. Oke, silakan boleh mengisi dalam waktu 2 menit. Ibu beri waktu. Sudah, Ibu ucapkan terima kasih ya. Silakan kalian boleh istirahat. Oke, terima kasih.